Berdiri, mari kita ucapkan syukur kita dengan menyatakan lagu pujian oleh Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Anaknya Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, dan di dalam Roh-Nya yang kudus, sumber kekuatan kita. Amin. Hai dunia, gembiralah bersambut Rajamu. Di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, renungkanlah Rajamu baru. Hai bumi gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Kemudian perwakilan penasehat pemati oleh Bapak Ahmad Isyabule dan juga Bapak Ahmad Indel dan Bapak. Kemudian perwakilan pengurus pemati oleh Bapak Ketua Pemati Bapak Ahmad Asli dan Bapak. Mewakili keluarga pemati oleh Bapak Ahmad Liman Nazara dan juga Nenek Siti Inariani Zarbata. Mewakili panitia Natal Ibu Ketua Panitia yaitu Ibu Intan Zarbata. Mewakili undangan oleh Bapak Ahmad Eri dan juga Bapak Ahmad Cornelius, dan terakhir mewakili anak-anak oleh Rian Waru. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk merenungkan firman Tuhan yang berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi lagu pujian Bang Ibu. Ayat pertama. Yeah.
Filipi baca 2 ayat 1. Selamat Natal dan Tahun Baru. Salam. Kenji yang kecil dan pemberani, Maha Kuasa yang menciptakan langit bumi. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada sema apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai 6. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka berpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemat di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dan ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panasnya matahari. Mazmur pasal 147 ayat 8 sampai 9. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Enggak apa-apa. Kita lagi. Oke. Turun ke bumi.
seketika sirna sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Si bayi terdunia, bayi mana Yehova, dahu hori bakulidano niha andro rifasatigu, keniha bahe urifora, bahe guotua andro, bahe fofo badalu banua, mangesa sa aidadagu, wano fazal kihikira. Ban lelo balani bakha badadada, nata ombakha horoda solobalani. Ifalua kama bulalinia, ba ifalua hadiah satunya. Iefa forada, ava ba ihoga ita, moroi pagamuatada sila sehi fefu. Bana tawa wale forada, batabali sofaya lowarangi, bataromalinia, lesunahia badegana. Yakobo fazal ufa berdagu nasui samira hadiah kasih sehingga tolong ifanwa balas ifanwa no ifanwa Demikian liturgi babak kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya kita akan mendengarkan vokal grup dari keluarga penasehat Bapak Amamisi dan Dato. Dipersilakan. Dan bersiap-siap vokal grup dari keluarga Desa. Ufaudu amin ra'alawe wa ufaudu ira ma'ume ma'unia da'ejo mama hegel dania ihun rage basendo beredisinian rauge. Yesaya ufabulu ayat 3 ihuki jilima fonondongo suci au imane padani sematen mihauku lala soaya nifadayang bamenua lala ke lubang dida fefu coba badano bani fokusi ba fefu hili ba fabaya hili fefu bani himreko basobu buu bani baligo selo ba tanan so hili bani baligo daso
ba Roma dania la kami Yehova ba Roma la ila rusinia noa sai Yehova jangma. Kedua, bahija imani keram malaika anda doimi ata ufi ija mengra okami babolohe turia sunu sudede turia sang musoi tedem hafif magande no tubu babanwa Davido rajo sang rifi ya iya kiriso soaya dai dandania mila dania nono sino mulalenuha no te pagaya ya ha ge kurife simana daroma di bawah solo. Bahwasannya pengharapan manusia sudah dikabulkan oleh Allah dengan kedatangan Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi seorang manusia. Jikalau kita manusia yang berdosa mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru, maka tiada lagi perhambaan dan juga perbudakan, dan dosa-dosa manusia pun akan diampuni oleh Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang di dalam Yesus Kristus telah turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan ibadah Natal dan syukuran Kamu. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendapat berkat dari kuasa firman-Mu. Dari surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup pada Dia. Demikian firman curhat anak-anak di rumah. Ini semua menunjukkan cinta kasih Kristus belum hadir di dalam hati kita. Kita belum menjadi ciptaan baru. Yang baru mungkin hanya di luar saja, pakaian, model rambut, sepatu, dan sebagainya. Tetapi hati belum dibuka untuk kehadiran Yesus Kristus. Jadi bila keluarga besar kita, keluarga besar Famati ingin bertambah-tambah dalam perbuatan mereka, maka persekutuan ini harus bersedia menjadi ciptaan baru. Famati harus tinggal di dalam kasih Yesus, sehingga kasih itu bisa terpancar di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah
perbuatan baik merupakan ungkapan syukur atas cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, biasanya kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita punya hitung-hitungan target-target tersendiri untuk didapatkan. Target itu bisa berupa materi, uang, harta, bisa juga berupa non-materi, bisa pujian, pengakuan, popularitas, dan sebagainya. Itu sebabnya ada sebagian orang sangat rajin memposting kegiatan di sosial media supaya semua orang tahu, semua orang lihat dia melakukan perbuatan baik. Tetapi ini adalah motivasi yang salah di dalam melakukan perbuatan baik. Firman yang kita renungkan hari ini mengingatkan bahwa kita melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita melakukannya sebagai tanggapan, sebagai respon, sebagai ungkapan syukur kita atas kasih anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi berkat, tidak menginspirasi, tidak memberi penyegaran kepada orang lain. Jadi marilah kita mengingat bahwa motivasi kita untuk berbuat baik adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu, tentang perbuatan baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Banyak tantangan di dalam melakukan perbuatan baik. Orang tidak selalu menghargai perbuatan baik kita, malah mungkin bisa membalasnya dengan kejahatan. Kendati demikian, kita harus senantiasa menaburkan kebaikan. Bila kita lihat sekeliling kita, begitu banyak peristiwa yang membutuhkan cinta kasih kita, yang menantikan perbuatan baik kita. Sekarang ini zaman sangat maju dengan media sosial. Tetapi di tengah-tengah kemajuan ini, orang gampang sekali menipu sesamanya. Banyak keluarga menjadi korban game online, judi online, arisan online. Banyak juga keluarga berantakan karena kenal seseorang di Facebook, lalu berteman sangat-sangat baik dan akhirnya berakhir dengan perselingkuhan dan perceraian. Yang baik sebagai ungkapan cinta kasih Kristus yang mempersatu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang perbuatan baik. Engkau sendiri yang memberi teladan untuk berbuat baik ini Tuhan. Dan hanya orang yang tinggal di dalam Engkau, yang diciptakan di dalam Engkau bisa berbuat baik dengan motivasi yang benar dan tidak jemu-jemu untuk melakukannya walaupun tantangan sangat berat. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita kembali diingatkan tentang apa makna perbuatan baik yang sebenarnya. Yang pertama, perbuatan baik kita lakukan sebagai tanda bahwasan kita sudah hidup baru, kita sudah berada dalam kasih Kristus, kita sudah menghidupi cinta kasih Kristus dalam kehidupan kita, dan kemudian perbuatan baik itu merupakan wujud syukur kita atas cinta kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kepada para petugas pengumpul kolektor, dipersilakan untuk mengambil tempat. Mari kita mengatur pujian dari kita secara bersama.
karena Engkau begitu setia mengasihi kami. Bila saat ini kami bisa beribadah kepadamu, semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Tuhan telah menolong kami sehingga rangkaian ibadah bisa terlaksana dengan baik. Dan kami mohon Tuhan, ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang ada di hadapan-Mu saat ini. Engkau mengenal mereka satu persatu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau terus menolong dan memberkati mereka. Terima kasih penyertaan-Mu di tahun-tahun yang telah kami lewati, dan kami percaya Engkau akan terus menyertai kami di hari-hari yang akan datang ini. Ada banyak pergumulan, tantangan, beban, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan selalu menuntun dan menopang kami, sehingga pergumulan-pergumulan ini membuat kami lebih dekat, lebih kuat di dalam iman, dan lebih semangat di dalam menyatakan perbuatan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar Pamati sebagai satu persekutuan, satu organisasi. Kami mohon kiranya Engkau menganugerahkan kesehatian, mempererat tali persaudaraan di antara mereka satu dengan yang lain, dan persekutuan ini boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah dilanda berbagai macam penderitaan, baik itu korban bencana alam, korban peperangan, korban ketidakadilan, mereka yang miskin, mereka yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Ya Tuhan, lawatlah mereka, tunjukkanlah belas kasihan-Mu, dan kiranya Engkau juga menggerakkan hati kami untuk bisa mengulurkan pertolongan kepada mereka. Ya Tuhan, kami mohon ampun untuk segala kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menyucikan hati kami, dan Engkau penuhi orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Yahoo.